Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rupani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita. Termasuk pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat kita bisa bersama-sama ya melanjutkan pelajaran kita terkait dengan pelajaran bahasa Arab. Ini adalah nikmat para pemirsa yang mana kalau kita sadari bahwasanya dengan nikmat ini akan membawa kepada nikmat-nikmat yang lainnya. Misalkan di antaranya apa? Dengan nikmat ilmu bahasa Arab, ya kita bisa lebih nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih nikmat di dalam kita mentadabburi atau bertilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Baiklah para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih kita lanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Ya, Alhamdulillah kita sudah selesai, kita sudah sampai pada kitab jilid yang kedua. Dan pertemuan yang lalu kita sudah selesai pada pelajaran ke-14 latihan yang kelima. Dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-6. Nah, baik, silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 99. Baiklah para pemirsa, di halaman 99 ya di sana mu'alif menyampaikan kepada kita sebuah perintah ya, latihan ke-6. Iqra' ma yali murayan qawaida nutqi hamzatil wasl. Nah, ya, wa qawaida nutqi al-harfis sakin indama yalihi alif lam. Nah, jadi perintahnya adalah kita disuruh membaca. Iqra' bacalah mayali yang berikut ini. Murayan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wa wasl. Demikian juga kaidah-kaidah pengucapan huruf sukun apabila diikuti dengan alif lam. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya terkait bagaimana kita mengucapkan kaidah-kaidah ini. Dan sekarang kita masuk kepada contoh soalnya, bagaimana kita membaca dan kemudian kita ya memahami dari kaidah tersebut. Nah, baiklah para pemirsa, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini ada 11 soal dan nanti setelah selesai dikerjakan kita bahas dan kita tentukan jawaban-jawabannya. Dan silakan dikerjakan terlebih dahulu dan silakan di-pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya, mari kita cocokkan dan kita bahas latihan yang ke-6 pelajaran 14 yaitu jilid yang kedua. Soal yang pertama, kita baca bagaimana? Ya, kita baca kul washrob. Ya, kul washrob. Masih ingat kan? Kul dari kata akala, karena dia awali dengan huruf hamzah, maka membentuk kata atau fi'il amarnya, kata perintahnya adalah dengan dihilangkan hamzahnya ya, sehingga tinggal dua huruf kul. Nah, lalu kemudian washrob. Nah, ini washrob dari kata wa dan ishrob. Nah, ishrobnya i-nya itu dengan hamzah wasl. Nah, hamzah wasl disambungkan dengan wa maka dia gugur, tidak terbaca. Jadi dibaca washrob. Nah, kul washrob, bukan wa ishrob tapi kul washrob. Nah, yang kedua, ya, ada kata ikra, lalu kata ad-darsa, kemudian ada wa dan ifhamhu. Nah, ini aslinya ya. Ikra, ad-darsa, ya, lalu wa dan ifhamhu. Nah, kalau disambung bagaimana bacanya? Ketika disambung, ya maka bacanya adalah iqra'id darsa wafhamhu. Nah, iqra'id darsa
wafhamhu. Ya, ikro menjadi ikroi karena ini sukun ya, sukun bertemu dengan sukun maka dia dihidupkan ikroi ya, ikroi langsung ketemu dengan sukunnya ikroi darsa. Nah, hamzah wasalnya gugur. Kalau dari ad-darsa ya karena disambung dengan kata sebelumnya maka a-nya gugur menjadi langsung dibaca ikroi darsa. Wa dan ifham ya, ifham ini karena disambung i-nya gugur jadi wafham ya, wafhamhu. Nah, jadi iqra'id darsa wafhamhu. Yang ketiga, iqra' waktub ya. Iqra' waktub. Dari kata iqra' wa dan uktub ya. Iqra' wa uktub. Ya, kalau dibaca nyambung jadi iqra' waktub. Nah, jadi waktub hanya satu hamzah wasal yang gugur di sini. Iqra' waktub. Lalu yang keempat, ya, ukhruj ya, ukhruj wal ab. Ukhruj wal ab. Ya, dari kata ukhruj dibaca u kenapa? Karena huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasal dibaca dhammah juga. Ukhruj ya. Wa ditambah dengan ilab. Wa ditambah ilab bukan wa ilab tapi hamzah wasalnya gugur sehingga dibacanya wal ab ya. Ukhruj wal ab. Nah. Lalu yang kelima. Yang kelima, di sana kita dapati ada kata idhab. Ya. Kemudian ada kata al-ana. Ya. Kemudian ada wa. Lalu ada irji'. Ya. Ba'da thulutha sa'atin. Nah. Ba'da thuluthi sa'atin. Nah. Jadi idhab al-ana wa irji' ba'da thuluthi sa'atin. Nah, dibaca nyambungnya bagaimana? Ya dibaca nyambung dari idhab bersambung dengan alif lam maka dia sukun ketemu sukun tidak bisa ya. Maka kemudian ba-nya yang sukun dikasrohkan. Jadi idhabil ya. Idhabil ana. Nah, dari al-ana ya karena dia sambung dengan sebelumnya a-nya gugur ya. Langsung dibaca idhabil ana. Nah, lalu wa dan irji. Wa ditambah irji ya, maka i-nya itu gugur ya karena dia hamzah wasal. Ketika nyambung maka dibacanya warji ya, warji. Ba'da thuluthi sa'ah. Itu setelah sepertiga jam atau setelah 20 menit ya. Setelah sepertiga jam 20 menit. Nah. Baik. Kalau artinya insyaallah paham ya. Ya, pergilah sekarang dan ya kembalilah 20 menit lagi. Nah, gitu. Kalau dari yang pertama tadi apa? Kul washrab, makan dan minumlah ya. Lalu kemudian yang kedua iqra' darsa wafhamhu ya, bacalah pelajaran dan pahamilah ia. Nah, lalu yang ketiga iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Yang keempat ukhruj wal ab, keluarlah dan mainlah. Nah, baik, yang sekarang yang keenam ya, yang keenam. Yang keenam, mu'allim menyampaikan soalnya ada kata iftah ya. Lalu al-midya'a ya, wa kemudian isma' kemudian al-akhbaro. Nah, iftah al-midya'a wa isma' al-akhbaro. Nah, dari kata-kata ini kalau dibaca nyambung bagaimana bacanya? Ya, iftah al-midya'a menjadi iftahil midya'a. Ya, iftahil midya'a. Haknya kenapa dibaca kasroh? Karena dia bertemu dengan sukun lagi ya. Sukun atau sukun tidak bisa. Sukunnya di mana? Di alif lam itu. Lalu al-midya' mengapa langsung dibaca ya iftahil midya, bukan pada iftahi al-midya'a ya. Kalau dibaca nyambung kan menjadi iftahil midya'a ya. Jadi hamzah wasalnya gugur ya. Lalu wa isma, bukan wa isma ketika dibaca nyambung tapi wasma langsung. I-nya gugur wasma. Nah, wasma dia sukun bersambung dengan alif lam maka menjadi kasroh. Wasmail ya, wasmail akhbaro. Iftahil midya'a wasmail akhbaro. Baik, lanjut yang artinya ya, bacalah iftahil midya'a, hidupkan radio ya, hidupkan radio. Wasmail akhbaro dan dengarkan. Dengan iftah itu kan buka ya.
bukalah radio, kan kita nggak, maksudnya itu buka itu ya hidupkan, kalau dalam bahasa kita dihidupkan radionya, ya, wasmailah baro, dan dengarkanlah berita. Nah, lanjut yang ke-7. Yang ke-7 ada kata khudh, ya, khudh. Lalu ada kata hadhihi, ada al-haqibata, dan wa, kemudian ada kata iftah dan ha. Nah, khudh ini fi'il amr, ya, dari kata akhadha, ya, sehingga akhadha ya'khudhu khudh. Nah, akhadha membentuk fi'il amrnya, hamzah di depannya dihilangkannya, jadi khudh. Akhadha ya'khudhu khudh. Khudh hadhihi al-haqibata. Ketika dibaca nyambung, alnya, a-nya gugur. Enggak, khudh hadhil haqibata. Ya, khudh hadhil haqibata. Kemudian wa iftahha, ya. Wa iftah, bukan ketika nyambung bukan dibaca wa iftah, tapi langsung waftah, ya, waftahha. Hamzah wasalnya gugur, waftahha. Lengkapnya khudh hadhil haqibata waftahha. Nah. Baik, selanjutnya yang ke-8. Perintah dari mu'alif adalah idhab ila al-mudiri wa is'alhu. Nah, ini kalau terpisah-pisah kan seperti itu. Ada idhab, ada ila al-mudiri wa is'alhu. Nah, kalau disambung bagaimana? Idhab ilal mudiri was'alhu, ya. Baik, kalau yang ke-7 tadi artinya apa? Yang ke-7, ya, ambillah tas ini dan bukalah iya. Lalu yang ke-8, idhab ilal mudiri was'alhu, ya, pergilah ke kepala sekolah dan tanyalah kepadanya. Tanyalah iya. Ya. Baik, yang ke-9. Ada kata khudh, ada kata al-kuba, wa, ada irsal, dan hu. Nah, disambung maka menjadi khudhil kuba wal silhu, ya. Khudh menjadi khudhil. Kenapa? Karena sama sukun ketemu sukun. Khudh sukun, alif lam sukun, ya, maka dibaca khudhil. Nah, demikian juga al-kuba, a-nya gugur, ya, karena dibaca nyambung maka hamzah wasalnya gugur menjadi khudhil, bukan khudhi al-kuba, tidak, tapi khudhil langsung. Khudhil kuba. Khudhil kuba waghsilhu, ya. Ini bukan wa'ilsilhu, tidak, wa'ilsilhu. Nah, hamzah wasalnya gugur. Jadi artinya ambillah, ya, gelas itu dan cucilah ia. Nah, yang ke-10. Qala Allah Ta'ala li Yahya alaihi salam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Yahya, semoga keselamatan terhadap beliau, ya. Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba, ya, ambillah kitab itu biquwwah, dengan, ya, kekuatan. Nah, dibaca di sini khudhil, ya, dari kata khudh al-kitabah maka menjadi khudhil kitabah. Nah, ya, khudh sukun, al-kitabah diawali dengan alif lam yang itu berarti sukun, ya. Maka sukun tak bisa dibaca, dihidupkan yang pertama jadi khudhil kitabah. Terakhir, ya, yang ke-11. Wa qala ta'ala li Adam alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, semoga keselamatan tercurah kepada beliau. Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nah, di mana di sini, ya Adamu, lalu uskun, ya, dari ini disambung maka ya Adamuskun, ya. Terus ada yang apalagi ini, ya, wa zawjuka al jannata. Ketika disambung a-nya gugur maka wa zawjukal jannata. Ya, artinya ya Adamu, wahai Adam, uskun, ya, tinggallah anta kamu, wa zawjuka dan istrimu, al jannata di surga. Jadi seperti itu cara membacanya. Baik, demikianlah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kaidah pengucapan hamzah wasal dan juga pengucapan ketika ada huruf sukun yang bersambung dengan alif lam.
Atau sukun bertemu dengan sukun. Nah, ya, semoga apa yang sudah kita pelajari ini menambah pemahaman kita ya dan memudahkan kita tentunya dalam kita membaca Al-Qur'an, mengapa kok ini dibaca seperti ini ya dan seterusnya supaya kita juga semakin paham dan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Nah, akhirul kalam, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini ya bermanfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.